Tiami Rizky. Hai, aku Syafa Muda Hidayah. Hai, saya Afifani Rupasa. Hai, kenalin aku Halismar. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Gabriela Oktavunia Borumanalu. Hai, perkenalkan nama aku Yasin Fidia Natalia. Halo, aku Elga Kilazara. Saya Selvia Putriani Simbolon. Saya Afifa Febriantina Buke. Halo, aku Yala Septiani Novita. Halo, namaku Hafiza Maulidia Zahra. Halo, nama saya Melvia Wulansari. Halo, perkenalkan nama saya Adriel Safiar Punawi. Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh sebagai penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, otot, rangka, tendon, ligamen, bursa, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur-struktur ini. Penyusun tubuh tersebut terdiri dari kurang lebih 25% berat badan dan 50% terdiri dari otot. Tulang merupakan organ keras dari semua jaringan di dalam tubuh yang bersifat kuat dan kaku, serta sulit dibengkokkan. Tulang terdiri dari sel-sel dan matriks ekstraseluler. Berdasarkan struktur tulang, tulang terdiri dari sel hidup yang tersebar di antara material tak hidup atau matriks. Matriks tersusun atas osteoblas, yaitu pembentuk tulang, sedangkan osteoblas membuat dan mensekresi protein kolagen dan garam mineral. Jika pembentukan tulang baru dibutuhkan, maka osteoblas baru akan dibentuk. Jika tulang telah dibentuk, maka osteoblas akan berubah menjadi osteosit atau juga disebut dengan sel tulang dewasa. Sel tulang mati akan dirusak oleh osteoklas. Adapun fungsi dari tulang, yang pertama, tulang berfungsi sebagai penyangga berdirinya tubuh. Yang kedua, tulang berperan sebagai tempat penyimpanan mineral dan lipid, yaitu mineral kalsium dan fosfat, serta lipid yellow marrow atau hemopoiesis. Yang ketiga, tulang berperan sebagai tempat produksi sel darah. Pembagian tulang mempunyai dua bagian besar, yaitu tulang aksial, tulang pada kepala dan badan. Contohnya ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan sternum. Kemudian ada tulang apendikular, tulang tangan dan kaki. Seperti pada ekstremitas atas ada scapula, clavicula, humerus, ulna, radius, dan telapak tangan. Sedangkan pada ekstremitas bawah ada pelvis, femur, tibia, patella, fibula, dan telapak kaki. Klasifikasi tulang ada dua. Yang pertama berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya. Yang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan terdiri dari 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, memiliki sifat kuat dan elastis. Yang kedua ada tulang rawan fibrosa, memperdalam rongga dari tulang panggul dan rongga glenoid dari scapula. Yang ketiga ada tulang rawan elastis, yaitu terdapat pada daun telinga, epiglotis, dan faring. Selanjutnya ada tulang sejati. Tulang ini bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Klasifikasi tulang selanjutnya ada yang berdasarkan bentuknya, yaitu ada tulang panjang ditemukan di tungkai. Tulang ini berlongasi dan berbentuk silindris serta terdiri dari diafis dan epifisis. Yang selanjutnya ada tulang pendek, adalah tulang karpal dan metakarpal. Tulang pipi ada pada tulang tengkorak dan iga dan pada tulang dada. Tulang irregular adalah tulang yang bentuknya tidak beratur dan tidak termasuk kategori di atas, meliputi tulang vertebra dan tulang ossicle. Yang terakhir ada tulang sesamoid. Tulang ini adalah tulang kecil bulat yang masuk ke formasi persendian atau bersambung dengan kartilago, ligamen, atau tulang-tulang lainnya. Tulang terdiri dari beberapa jenis sel penyusun, yaitu 1 osteoblas yang berfungsi untuk membentuk jaringan tulang baru, 2 osteoklas berfungsi sebagai pemecah sel tulang yang sudah lama agar sel tulang baru dapat tersusun dengan baik. Ketiga, osteosit dan sel-sel pelapis untuk menjaga bentuk dan keutuhan tulang. Adapun beberapa kelainan yang dapat terjadi pada tulang antara lain 1. Osteoporosis, yaitu penipisan massa tulang yang mengakibatkan tulang menjadi rapuh. 2. Rakitis yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan lemah akibat kekurangan vitamin D. Ketiga, osteomielitis yang menyebabkan infeksi pada tulang. 4. Tumor tulang, yaitu pertumbuhan sel-sel abnormal di dalam tulang. Yang kelima, lordosis, kifosis, dan skoliosis, yaitu kelainan bentuk tulang belakang yang mengakibatkannya menjadi melengkung. Otot adalah jaringan yang ada pada manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3,
Yang pertama itu otot polos, yang kedua otot jantung, dan juga otot rangka. Sistem otot memiliki berbagai fungsi. Di antaranya yang pertama, untuk menggerakkan tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan tubuh dan juga postur tubuh. Yang ketiga, untuk membantu proses kelahiran. Yang keempat, untuk membantu sistem pencernaan dan juga pembuangan. Apa saja sih ciri-ciri sistem muskular itu? Jadi, ciri-ciri sistem muskular itu ada 3. Yang pertama, kontraksilitas, yang dimana serabut otot berkontraksi dan menegang, dan dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Yang kedua, eksibilitas. Serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang ketiga, elastisitas. Serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Otot dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurik, volunter, dan melekat pada rangka. Karakteristik otot rangka sebagai berikut. Yang pertama, serabut otot sangat panjang, sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Kedua, setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Yang ketiga, kontraksinya sangat cepat dan kuat. Yang kedua, otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involunter. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding glomer, seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Serabut otot berbentuk spindal dengan nukleus sentral. Serabut ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron, atau melapisi pembuluh darah sampai 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Kontraksinya kuat dan lambat. 3. Otot jantung. Otot jantung merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lintang involunter. Karakteristik otot ini hanya terdapat pada jantung. Otot jantung mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Struktur mikroskopis otot jantung mirip dengan otot skelet. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang sel berkisar antara 85 sampai 100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Kalian tahu nggak sih guys gimana mekanisme kontraksi otot itu? Bagi yang nggak tahu, sini-sini kumpul, aku kasih tahu. Jadi, mekanisme kontraksi otot itu awalnya akan ada yang namanya rangsangan yang dibawa oleh sel saraf. Rangsangan tersebut akan menyebabkan adanya potensial aksi pada serat otot yang dapat membuat ion kalsium itu dapat masuk ke dalam miofibril. Setelah ion kalsium dapat masuk, maka ion kalsium itu akan berikatan dengan namanya miosin dan juga aktin. Nah, setelah itu ATP akan berikatan juga dengan kepala miosin, yang kemudian kepala miosin itu akan berputar-putar, sedangkan si aktin ini tadi nih akan bergerak menuju pusat sarkomer. Setelah itu ATP akan terpecah, terbentuklah menjadi ADP dan juga P. Setelah itu dibentuklah ATP baru yang berikatan kembali dengan kepala miosin, yang menyebabkan kepala miosin ini tadi akan menarik aktin bergerak ke pusat sarkomer. Nah, hal tersebut akan menyebabkan si sarkomer ini memendek nih. Nah, karena sarkomer memendek inilah yang dinamakan namanya kontraksi otot. Sendi itu punya 3 macam loh. Yang pertama itu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Kali ini kita mau bahas soal sendi gerak. Nah, sendi gerak ini berbeda dengan sendi kaku dan sendi mati karena sendi gerak memiliki rongga yang menyebabkan sendi tersebut dapat berputar. Nah, sendi gerak sendiri itu memiliki 6 macam lagi. Yang pertama itu ada sendi putar, sendi geser, sendi peluru, sendi engsel, sendi gulung, sendi pelana. Sendi yang pertama adalah sendi putar. Sesuai namanya, jadi sendi ini bisa memungkinkan kita buat bergerak secara memutar. Contohnya itu bagian kepala. Tanpa sadar kita sering banget memutar kepala kita kayak gini. Nah, atau lagi pegel biasanya kita memutar area kepala sampai leher kita itu. Nah, itu salah satu contoh pergerakan sendi putar. Pergelangan tangan juga bisa loh. Kedua, yaitu sendi geser. Sendi geser itu sama juga kayak sendi putar sesuai namanya. Jadi dia memungkinkan kita, organ tubuh kita ini untuk digeser secara satu arah, secara mendatar. Contohnya itu kayak telapak tangan gitu. Yang ketiga dan yang keempat adalah sendi pelana dan sendi engsel. Kenapa aku gabungin? Karena kedua sendi ini mirip-mirip nih. Bedanya aja pergerakannya. Sendi pelana ini gerakannya 2 arah, sedangkan sendi engsel itu cuma 1 arah.
Contoh pergerakan sendi pelana itu kalau kalian lagi main game. Misalnya kalau jempol kalian lagi kayak gini, lagi ngetik di HP, itu juga salah satu contoh sendi pelana. Nah, yang keempat tadi adalah sendi ankle. Contohnya adalah pergerakan siku. Kedua sendi yang terakhir adalah sendi gulung dan sendi peluru. Sendi gulung ini ditandai dengan adanya rongga sendi dan juga ujung-ujung tulangnya berbentuk bulat, menghasilkan dua sumbu arah yang fleksibel. Pergerakannya itu biasanya ada di tulang antara rahang dan juga tulang antara telapak tangan dengan jari-jari tangan kita. Sendi yang terakhir adalah sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan kita untuk bergerak secara segala arah. Contohnya itu ada di tulang antara bahu ini, bahu yang gabungkan dengan tangan kita, dan juga tulang panggul yang digabungkan dengan tulang paha kita. Contoh pergerakannya itu seperti ini. Persendian bisa memiliki banyak jenis penyakit, contohnya adalah osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Osteoartritis adalah salah satu jenis kelainan sendi yang paling umum terjadi. Penyakit ini muncul ketika tulang rawan yang melapisi ujung pada sendi mengalami pengikisan seiring bertambahnya usia. Akibatnya, sendi menjadi kaku dan nyeri, terutama saat bergerak. Penyakit sendi selanjutnya adalah rheumatoid arthritis, kondisi di mana autoimun yang mempengaruhi lapisan sendi. Sel sistem kekebalan tubuh yang seharusnya tidak ada dalam sendi, malah menumpuk pada sendi dalam jumlah yang besar. Interaksi yang terjadi antara sel kekebalan tubuh dengan sel sendi lokal menyebabkan peradangan yang terus meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan dan penghancuran tulang rawan dan juga tulang. Fungsi tendon sendiri ada beberapa macam. Yang pertama itu meluruskan sendi, yang kedua itu menekuk sendi, dan ketiga memutar anggota tubuh seperti memutar pada bahu. Pembagian tendon sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama berdasarkan lokasinya, yang kedua berdasarkan fungsi, dan ketiga berdasarkan strukturnya. Yang pertama, tendon yang terletak pada bagian atas tubuh seperti tendon pada bahu dan tendon pada lengan atas. Lalu ada tendon yang terletak pada bagian bawah tubuh seperti tendon pada kaki. Yang kedua berdasarkan fungsinya, yaitu tendon yang bertanggung jawab menggerakkan bagian tubuh tertentu seperti tendon Achilles yang memungkinkan dorongan untuk berlari. Lalu ada tendon yang membantu stabilitas atau penyangga seperti tendon rotator cuff pada bahu. Yang ketiga yaitu tendon berdasarkan strukturnya, yaitu tendon yang tunggal seperti tendon Achilles. Lalu ada tendon yang bercabang, yaitu tendon yang memiliki beberapa tendon seperti tendon deltoid pada bahu. Mekanisme cara kerja tendon memberikan kekuatan antara tulang dan otot serta mengirimkan daya di antara keduanya. Tendon juga mentransfer gaya yang diciptakan oleh otot ke tulang sehingga tendon berperan penting dalam pergerakan tubuh kita. Pada dasarnya, tendon lain memungkinkan kita bergerak karena tendon adalah perantara ketika otot menggerakkan tulang. Ligamen adalah jaringan ikat glukosa yang menghubungkan dua tulang di sendi. Ada 2 tipe utama ligamen ikat dan ligamen elastis. Ligamen ikat memberikan kekuatan struktural dan stabilisasi, sementara ligamen elastis memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk meregang. Mekanisme kerja ligamen melibatkan tekanan terhadap gaya tarik yang diterapkan pada sendi, mencegah gerakan yang berlebihan dan mempertahankan stabilisasi. Kita semua seringkali sibuk dengan kehidupan sehari-hari, tapi kita nggak boleh lupa loh untuk tetap merawat sistem muskuloskeletal yang kita punya. Ada banyak tips yang dapat dilakukan, salah satunya dengan olahraga secara rutin, membiasakan diri untuk duduk dan berdiri dengan tegap, dan jangan lupa konsumsi makanan bergizi yang seimbang, agar kita terhindar dari beragam gangguan yang dapat menyerang sistem muskuloskeletal kita, seperti cedera otot, osteoporosis, radang sendi, dan masih banyak lagi. Jangan lupa untuk tetap menerapkan tips tersebut ya.